Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri yang bernama Nazwa Alifa Rahmadani, dan di sebelah kiri saya ada Dan saya Fatih Rasya, Tano Adi Wijaya, Rizky Kanip. kami di sini akan menjelaskan tentang satu materi, dan materi itu akan disampaikan oleh Tanwa Wijaya. Terima kasih. Kita di sini akan mempresentasikan atau membahas suatu materi, yaitu satuan kapasitas penyimpanan data yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan satuan kapasitas penyimpanan data. Ayo ikuti saya. Di sini ada sedikit penjelasan ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan satuan kapasitas penyimpanan data. Di kehidupan kita sehari-hari, kita sudah sangat akrab ya dengan kapasitas penyimpanan data yang biasanya ada di flash disk, hard disk maupun di penyimpanan ponsel yang biasanya itu seperti 16 GB, 32 GB atau 64 GB atau seterusnya. Ya, satuan atau kapasitas yang ada di komputer itu menggunakan satuan byte atau yang bisa dikenal sebagai bita. Oke, saya akan menjelaskan tingkatan-tingkatan kapasitas penyimpanan data, yaitu pertama, di sini ada byte. Byte adalah satuan penyimpanan terkecil yang digunakan untuk menghitung penyimpanan data dalam komputer. Ukuran byte digunakan untuk mewakili karakter seperti simbol, huruf, dan angka dalam bentuk ASCII, American Standard Code for Information. Seperti contohnya seperti ini. Jika kalian mengetikkan angka 1, maka komputer akan mengenalinya sebagai atau menyimpannya dengan kapasitas 1 byte data. Selanjutnya, di tingkatan selanjutnya itu ada satuan penyimpanan di atas byte, yaitu kilobyte, yang biasa dikenal sebagai atau disingkat sebagai kilobyte, KB. 1 KB mewakili 100.000 byte. Maaf. 1 kilobyte mewakili 1000 byte. Jika diperkirakan 1 kilobyte sama dengan 1000 karakter. Seperti di sebuah artikel ada 50.000 karakter, berarti penyimpanannya sekitar 50 kilobyte. Oke, selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hanif. Terima kasih banyak Saudara Tano yang tadi sudah menjelaskan dengan jelas mengenai satuan kapasitas penyimpanan data, pengertian satuan kapasitas penyimpanan data beserta isinya seperti dua isinya byte dan kilobyte. Selanjutnya saya Rizky Hanif ingin menjelaskan tentang 3 jenis yang berbeda, yaitu 1 megabyte, gigabyte, dan terabyte. Megabyte adalah satuan penyimpanan di atas kilobyte atau disingkat MB. Nah, satuan ini itu ada sama dengan 1 MB-nya sama dengan 1000 kilobyte. 1000 kilobyte. Dan kalau semisal berarti Anda teman-teman mempunyai aplikasi yang berukuran 50 megabyte, maka itu hitungannya sama dengan 50.000 kilobyte. Terus selanjutnya adalah gigabyte. Satuan penyimpanan berikutnya adalah gigabyte. Nah, 1 gigabyte atau 1 GB sama dengan 1000 megabyte. Ukuran data satu ini semakin populer dipakai karena kebutuhan penyimpanan data yang lama-lama semakin besar. Ya, seperti contohnya sekarang ya, kayak kebutuhan memori penyimpanan HP lah ya, kayak buat kamera aja bisa sampai puluhan giga. Atau buat aplikasi seperti game yang sekarang memakan 1 giga sampai 10 gigaan ya, contohnya kayak FF yang sekarang udah 2,5 gigaan lah.
Nah, selanjutnya adalah terabyte. Terabyte biasa disingkat dengan TB. Nah, satu TB atau 1 terabyte ini sama dengan 1000 gigabyte. Satuan penyimpanan ini juga biasa kita ditemukan dalam kapasitas harddisk atau memori komputer mainframe yang memang biasanya harus membutuhkan jumlah kapasitas penyimpanan yang besar. Nah, paling terabyte ini sih sekarang belum banyak sih aplikasi yang kayak gitu. Paling cuma dipakai sama apa ya, kayak studio-studio gitulah. Telah mendengarkan pengertian yang telah kita disampaikan oleh kita berdua. Ya, mohon maaf jika dalam pembahasan pengertiannya ini ada salah kata maupun salah tingkah ya. Kami minta maaf. Sekian dari kami. Ya, selanjutnya akan ada cara menghitung atau konversi dari byte ke kilobyte ke gigabyte dan seterusnya ya, yang akan disampaikan oleh saudara Fatir. Oke, terima kasih kepada saudara Tanu dan Hanif yang sudah menjelaskan tentang terabyte ke byte. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konversi satuan. Saya sudah memberikan tangga ke terabyte ke byte. Itu ada terabyte, gigabyte, megabyte, kilobyte, dan byte. Jika terabyte ke byte itu turun dikali 10 pangkat 3. Dan byte ke terabyte itu dikali 10 pangkat min 3. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal, yaitu 2,5 kilobyte ke byte, yaitu turun di 2,5 kilobyte itu sama aja 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 kan sini ada komanya. 25/100 25/10 dikali 1000. Ini kita nolnya hilangin. Jadi 25 kali 25 kali 100 sama juga 2500. Nah, hasilnya segini. Itu adalah 2500. Saya akan lanjutin soal yang byte ke megabyte. Contohnya 0,25 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 3 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena naik 2 langkah, 1, 2, yaitu ke megabyte. 0,25 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 6. Kenapa 10 pangkat min 6? Karena min 3 dikali 2, yaitu 10 pangkat min 6. Dan 0,25 dikali 10 pangkat min 3. Kenapa min 3? Karena 3 ditambah min 6 yaitu min 3. Dan jawabannya adalah 0,000025. Oke, segitu aja dari saya. Dan selanjutnya latihan soal dari
dari saudari Saya Najwa. Nazwa Alifah Ramadhani. Sebelumnya terima kasih kepada saudara Fatir yang telah menjelaskan konversi satuan dan telah memberikan 2 contoh soal. Nah, saya di sini sebagai yang akan memberikan soal-soal selanjutnya dan akan menjelaskannya juga. Nah, di sini sudah terlihat soal pertama yaitu 25,672 terabyte sama dengan diubah ke megabyte. Nah, kita juga udah kasih bantuan di sini ada tangga konversi satuan dari terabyte ke byte. Berarti sekarang kita tinggal menyelesaikan soalnya. Jadi di sini kita tulis ulang soalnya 25,672. Nah, kita lihat di sini nih, dia pengen ngubah kemana? Terabyte ke megabyte kan? Nah, di sini kita lihat terabyte ke megabyte itu naik atau turun tangga. Pas kita lihat di sini ternyata dia turun tangga nih. Kalau turun tangga di sini ada rumusnya yaitu dikali 10 pangkat 3. Berarti ditulis dikali 10 pangkat 3. Nah, kita lihat lagi dari terabyte ke megabyte itu turun berapa tangga. Kita hitung. 1, 2. Oh, ternyata cuma turun 2 tangga. Berarti kita tulis di sini dikali pangkat 2. Nah, hasilnya kayak gini. Sekarang tinggal kita hitung semua. Jadi 25,672 dikali seperti yang telah kita pelajarin di matematika. Kan di sini udah apabila ada pangkat di luar kurung, berarti kita harus mengkalikannya dengan pangkat yang ada di dalam kurung kan. Nah, di sini kan 10 pangkat 3 berarti dikali pangkat 2. Nah, 3-nya dikali 2 yaitu sama dengan 6. Berarti dikali 10 pangkat 6. Nah, kayak gini. Setelah itu, kalau supaya nggak bingung, bisa kita jabarkan. Seperti ini. 25.672 dibagi 100.000. Kenapa dibagi 1000? Karena kita bisa lihat di sini di belakang 0 itu ada 3 angka. Nah, 3 angka ini bisa diasumsikan sebagai 1000. Nah, tinggal kita dikali 10 pangkat 6 itu berarti kita 0-nya itu ada 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kita udah bisa coret dong yang di bawah sama yang di atas ini. Tinggal coret. Set. Hasilnya tinggal kita jumlahin semua. 25.672 dikali 1000. Berarti totalnya adalah 25.672.000 rupiah. Jadi 25,672 terabyte itu sama dengan 25.672.000 megabyte. Jadi sekarang kita lanjut soal kedua. Oh ya, sekarang lanjut ke soal kedua. Nah, di sini terlihat soal kedua yaitu 17,5 dikali 10 pangkat 4 byte diubah ke gigabyte. Yang pertama-tama kita tulis dulu soalnya. 17,5 dikali 10 pangkat 4. Nah, kita lihat nih di tangga konversi satuan. Dari byte ke gigabyte dia itu naik atau turun. Ini kan byte, ini gigabyte. Berarti dia itu naik kan. Nah, kalau naik di sini rumusnya itu dikali 10 pangkat minus 3. Kali 10 pangkat minus 3. Nah, kita lihat lagi nih. Dari byte ke gigabyte itu naik berapa tangga? Nah, kita lihat di sini. Nah, naik berapa tangga? 1, 2, 3. Naik 3 tangga. Karena ini naik 3 tangga, berarti kita pangkatin pangkat 3 dong. Nah, kayak gini tuh jadinya. Berarti tinggal kita hitung aja ya. 17,5 dikali 10 pangkat 4 dikali 3 kali 3 kan 9. Cuman minus 3 dikali positif 3 itu sama dengan minus 9 kan. 10 pangkat minus 9. Di sini kan udah pernah diajarin ya di matematika. Kalau bilangannya sama, pangkatnya beda, berarti kita tinggal mengoperasikannya
pokoknya ini tuh tinggal dioperasikan sih gitu deh bahasanya. Pokoknya jadinya 17,5 dikali 10 pangkat 4. Nah, karena ini dikali berarti ditambah minus 9. Plus sama minus kan berarti 17,5 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, hasilnya itu sama dengan 175 per 10 dikali 1 per 10 per berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 per 100.000. Nah, di sini kan bilangannya udah sama nih. Bilangannya tinggal kalian tambahin. Berarti 175 per nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hasilnya kayak gini. Cuman kalau mau dipersingkat lagi, hasilnya jadi 175 dikali 10 pangkat minus 6. Kenapa 10 pangkat minus 6? Karena di sini kan pembagian. Pembagian itu diilustrasikan sebagai minus, kecuali kalau misalnya di sini perkalian gitu. Nah, baru itu pangkatnya jadi positif. Nah, berarti ini hasilnya 175 dikali 10 pangkat minus 6 ya. Berarti kita lanjut ke pembahasan soal ketiga. Di sini terlihat soalnya ada 1273 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat 5 GB diubah menjadi byte. Ya, cara pertama lagi kita tulis dulu nih soalnya. 1273 dikali 10 minus 4 dikali 10 minus 5 dikali 10 pangkat 5. Nah, kita lihat lagi nih di tangga konversi satuan. Dari gigabyte ke byte itu dia naik atau turun. Nah, setelah kita lihat di sini ternyata dia turun kan, berarti dikali 10 pangkat 3. Nah, kita hitung lagi nih, dia itu turun berapa tangga. Coba 1, 2, 3. Turun 3 tangga kan, berarti dikali 3. Nah, sekarang kita hasilkan dulu semuanya. 127,3 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 9. Nah, seperti soal-soal sebelumnya kan di sini bilangannya udah pada sama nih ya, 10. Tinggal pangkatnya doang yang beda. Berarti kita hasilkan nih pangkatnya. Apa sih? Pokoknya kita hasilkan pangkatnya. 1273 dikali 10 pangkat minus 4. Karena di sini simbolnya kali kan, berarti pangkatnya kan ditambah semua, ditambah 5 ditambah 9. Itu sama dengan 9 tambah 5 kan sama dengan 14. 14 dikurang 4 itu sama dengan 10. Berarti 1273 dikali 10 pangkat 10 gitu. Nah, ya udah, kalau mau dijabarin berarti tinggal ditambahin nolnya 10 kali. 1273 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, hasilnya segini. Nah, mungkin soalnya mungkin sekarang soalnya hanya cukup 3 soal doang ya. Ngelihat dari durasinya juga udah lebih dari 10. Terima kasih telah mengikuti pembahasan dari kelompok 2 tentang materi satuan kapasitas penyimpanan data yang telah disampaikan oleh kita berempat. Ya, sudah ada pengertiannya, sudah ada konversinya, lalu latihan soalnya. Ya, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 2 ya. Kami memohon maaf jika selama video ini ada salah ucap, salah perbuatan, salah tingkah. Kami mohon maaf saja. Kami memang masih masa belajar. Oke. Kami memohon maaf, kami undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.